Wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Perencanaan usaha produk sistem teknik. Perencanaan usaha dalam kewirausahaan memiliki tahapan meliputi memulai, melaksanakan, mempertahankan, dan mengembangkan. Memulai, melihat peluang usaha, jasa profesi, dan profesionalisme menjadi bagian utama dan pertama dan menentukan jenis usaha yang dikembangkan, baik itu berupa produk maupun jasa. Identifikasi kebutuhan sumber daya pada usaha produk rekayasa yang direncanakan. Prosedur yang ditetapkan diantaranya jenis usaha, manfaat, teknik rekayasa, dan pengemasan. Melaksanakan pembiayaan, organisasi, kepemilikan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan yang memiliki pemahaman mengenai resiko, pembuatan keputusan, mengevaluasi, dan pemasaran produk usaha menjadi tahapan yang penting diperhatikan dalam proses produksi yang menerapkan keselamatan kerja dan mengembangkan sikap peduli lingkungan. Mempertahankan usaha produk rekayasa dalam mempertahankan produksi dengan melakukan analisis perkembangan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Mengembangkan kreativitas dan inovasi menjadi penting untuk mengembangkan usaha produk rekayasa, baik yang bergerak di bidang jasa maupun produk. Ide dan peluang usaha produk sistem teknik. Pemberdayaan potensi yang terdapat di daerah setempat dapat menghasilkan variasi karya dan menambah keberagaman karya rekayasa sistem teknik yang secara bertahap mengalami penyempurnaan sebagai bagian solusi dari kehidupan masyarakat. Sumber daya pada usaha produk rekayasa sistem teknik meliputi man atau manusia, money atau uang, material, mesin, metode, dan market. Administrasi usaha. Administrasi usaha mencakup aspek perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi yang meliputi pencatatan transaksi keuangan dan pencatatan transaksi barang atau jasa, dan aspek pajak, baik pajak pribadi maupun pajak usaha. Kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik. Produk sistem teknik masih sangat potensial untuk terus digali menjadi karya nyata dan karya yang telah berhasil dibuat dengan memperhatikan persyaratan yang dibutuhkan dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik. Sistem produksi usaha sistem teknik. Aneka produk usaha sistem teknik, alat pencetak kerang briket, alat pengering hasil pertanian, kompor batik, dan alat pengambilan zat warna alam indigo. Manfaat produk usaha sistem teknik. Manfaat karya rekayasa produk peralatan sistem teknik antara lain: A. Keberadaan karya produk usaha sistem teknik memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya. B. Solusi bagi peningkatan produktivitas dan efektivitas dalam menjalankan produksi usaha rumahan. C. Memberikan kemudahan, meningkatkan kualitas dan jumlah dalam berproduksi. D. Memacu kreativitas dan inovatif pembuatnya untuk terus berkarya mencapai optimal. E. Terciptanya lapangan pekerjaan untuk mewujudkan karya inovasi. Potensi usaha sistem teknik di daerah. Batik, tenun adalah produk yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat di sekitar kita. Kita mengenal batik, tenun sebagai sumber daya yang diakui dunia sebagai kekayaan budaya Indonesia. Proses produksi pembuatan batik dan tenun salah satunya adalah pewarnaan secara alami pada kain batik dan tenun. Pengambilan zat warna alam, dalam hal ini warna biru yang diambil dari tanaman nila, memiliki kekhususan tersendiri. Proses pengambilan zat warna alam indigo pada industri rumah masih menggunakan proses yang lebih dominan menggunakan tenaga manusia, yaitu pada proses kebur, dan untuk mempermudah proses aerasi dapat digunakan alat kebur. Alat dan bahan yang dibutuhkan. 1. Pembuatan tangki dapat disubstitusi dengan drum bekas. 2.
Sprayer dapat dimodifikasi dengan paralon yang diberi lubang banyak. 3. Pipa paralon untuk sirkulasi larutan yang dipompa. 4. Pompa air, saklar, dan kabel dapat diperoleh di toko material. 5. Rangka penopang tangki. 6. Tanaman indigo vera tinctoria. 7. Kapur CaO, larutan CaO. Proses produksi. Proses produksi dalam pembuatan zat warna alam yang dikembangkan dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembuatan alat spray aerator dan pembuatan zat warna alam indigo biru. Pengemasan produk. Pengemasan produk peralatan sistem teknik dimaksudkan untuk mempermudah pekerja dalam menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pembuatan produksi. Adapun fungsi kemasan produk antara lain: A. Mempertahankan mutu. B. Memperpanjang masa simpan. C. Mempermudah penyimpanan dan pemasaran atau transportasi. D. Menambah daya tarik bagi konsumen. Produksi zat warna indigo yang terdiri dari dua jenis, yaitu basah dalam bentuk pasta dan tepung, maka bentuk kemasan bagi keduanya berbeda. Menghitung titik impas. Pengertian break-even point. Analisis break-even point merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas, yang artinya suatu usaha tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Menghitung break-even point. Break-even point produksi dan break-even point harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Break-even point produksi total biaya dibagi harga penjualan. Break-even point harga total biaya dibagi harga penjualan. Dari perhitungan BEP produksi dan harga, diketahui bahwa titik impas usaha pembuatan zat warna indigo dicapai ketika produksi pasta mencapai 25,23 kg atau harga pasta indigo sebesar Rp20.180 per kilogram. Produksi di atas 25,23 kg dan harga di atas Rp20.180 per kilogram pada tiap kali periode produksi adalah keuntungan. Strategi promosi usaha sistem teknik. 4 komponen promosi. Pemasaran produk peralatan sistem teknik tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk, tetapi berkait pula dengan mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen. Untuk mengkomunikasikan produk ini perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi, yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. Tujuan utama mempromosikan sebuah produk meliputi memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan, meningkatkan angka penjualan, membangun loyalitas konsumen. Manfaat promosi. Berikut beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi. A. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. B. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. C. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. D. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. E. Mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. F. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. G. Menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Sasaran promosi. Salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan promosi adalah menentukan sasaran promosi dengan tujuan agar promosi yang dilakukan sesuai dengan target pasar. Langkah dalam menentukan sasaran promosi diantaranya: 1. Tentukan target pasar. 2. Tentukan tujuan promosi. 3. Buat isi pesan yang menarik. 4. Pilih sarana promosi. 5. Buat anggaran promosi. Laporan kegiatan pembuatan produk sistem teknik. Apa itu laporan kegiatan? Laporan kegiatan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundurnya sebuah usaha
sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Seorang pimpinan perusahaan akan mengetahui semua kejadian dalam perusahaannya dan dapat mengendalikan jalannya perusahaan dengan melihat laporan kegiatan usaha. Laporan harus memenuhi syarat-syarat, di antaranya relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. Laporan dapat dibedakan menjadi 1. Laporan laba rugi. Laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. 2. Laporan perubahan modal. Laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha pada periode tersebut. 3. Neraca. Daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. 4. Laporan arus kas. Laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan dalam periode akuntansi beserta sumbernya. Demikianlah videobook rangkuman materi pelajaran kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.